Bagaimana perjuangan keluarga untuk mengungkap kejanggalan meninggalnya Brigadir Joshua dan menjerat dalang pembunuhan? Sudah bergabung bersama kami ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Baik Pak Samuel, sehingga sejauh ini sudah upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membuktikan bahwa sebenarnya Brigadir Joshua ini tidak bersalah? Upaya kami sudah berjalan dengan baik, yaitu otopsi ulang. Jadi sabarlah kita menunggu hasil otopsi yang kedua ini. Kiranya secepatnya bisa selesai otopsi ini, baru terungkap apa yang terjadi sebenarnya pada anak kita. Ya, Pak Samuel, semalam polisi menyebut bahwa motif pembunuhan Brigadir Joshua adalah karena Verdi Sambo marah atas peristiwa yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua. Tanggapan Anda, Pak Samuel? Tanggapan kami yaitu soalnya kan yang pertama kali kejadian itu menurut cerita mereka terjadi di Duren 3 di rumah dinas, yang terjadi berupa anak kita masuk ke kamar Ibu Putri dengan sikap tidak sopan dan langsung menodongkan senjata. Sesudah itu Ibu Putri menjerit, akhirnya dia keluar dengan cara panik. Terjadilah tembak menembak dengan beradae. Yang keduanya periode keduanya bukan tembak menembak lagi, ditembak anak kita. Ini periode terakhir lagi ketiga, sudah di Magelang kejadiannya. Jadi kami sangat bingung, bercampur heran. Kok bisa berpindah-pindah lokasi kejadiannya begitu. Baik, tapi dari pihak keluarga sendiri seperti apa komunikasinya dengan kuasa hukum dan sudah sejauh apa juga kuasa hukum mempersiapkan berkas-berkas yang akan diajukan nanti pada saat persidangan, Pak Samuel? Kalau soal berkas-berkas, soal pengajuan nanti di persidangan belum ada konfirmasi kami. Tapi saya yakin pengacara kita, Pak Simanjuntak, segala sesuatunya tentu sudah beliau persiapkan. Lalu apa harapan dan juga upaya keluarga untuk mengusut motif sebenarnya atas meninggalnya putra Anda almarhum Brigadir Joshua agar terungkap yang sebenarnya? Harapan kami kiranya semua saksi-saksi, terutama saksi-saksi kunci yang berada di pihak Pak Verdi Sambo, yaitu perlu dimintai keterangan. Terutama saksi utama yang saya rasa itu Bu Putri. Sampai saat ini saya ikuti terus beritanya, Bu Putri belum pernah satu kata pun berbicara soal peristiwa ini. Itu yang sangat kami harapkan. Jadi biar semua peristiwa ini bisa terang semuanya apa yang terjadi sebenarnya. Baik, Pak Samuel mengharapkan peristiwa ini terang ke depannya, namun beberapa pejabat negara seperti Pak Mahfud MD, lalu juga beberapa pejabat kepolisian bahwa mengatakan untuk motifnya saja ini hanya mungkin bisa didengar oleh orang dewasa. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Samuel? Apakah Anda menyarankan untuk dibuka seterang-terangnya atau mungkin ya sudah masih mengikuti ucapan dari Mahfud MD dan juga pihak kepolisian? Kalau sudah itu yang diutarakan oleh para pejabat kita, terutama Pak Mahfud MD, diutarakan nanti di persidangan, ya kita menurut saja. Tapi yang perlu fakta-faktanya ini harus diungkap semua. Iya, jadi Anda menilai motif yang semalam disebutkan adalah keliru begitu ya. Lantas motif apa yang kiranya paling mendekati atas meninggalnya putra Anda, Pak Samuel? Kami belum tahu motif apa ya, yang kita serahkan aja sama penyidik yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Tapi yang kami heran, cuman tempatnya kok berpindah-pindah. Baru sebulan ini permasalahan sudah berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Nggak ada konsekuen soal pemberitaan apa ini, motif apa tempat kejadiannya. Jadi kami perlu memohon kepada Pak Verdi Sambo, janganlah berubah-ubah. Tapi biarpun begitu, kami serahkanlah kepada penyidik untuk menilai ini bagaimana kejadian yang sebenarnya. Baik Pak Samuel, kami mendapatkan informasi bahwa ternyata benarkah sebelumnya Brigadir Joshua ini pernah mendapatkan ancaman Pak dari beberapa pihak tertentu?
Itu pun kabar sama kami. Sudah almarhum Joshua dalam keadaan mau berangkat ke penguburan. Dia bercerita, nggak pernah bercerita sama kami, sama saya selaku ayahnya atau kepada ibunya. Almarhum bercerita kepada pacarnya yang bernama Vera Simanjuntak. Dan ditanyai adik ipar saya si Vera ini, dia dengan almarhum pernah berjanji tidak akan menceritakan sama siapapun, terutama sama kami, ayah dan ibunya, tidak akan menceritakan bahwa ada ancaman di lingkungan keluarga besar Pak Ferdi Sambo tempat dia bekerja. Baik, terima kasih Pak Samuel telah bergabung bersama kami di iNews Sore.